Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 7 SMPIT Harapan Bunda Purwokerto? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran IPA, khususnya IPA Biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan dilihat dari judulnya ya teman-teman, bahwa sistem gitu ya, organisasi ya. Jadi yang namanya organisasi itu kan terdiri dari beberapa bagian ya, terdiri dari beberapa struktur seperti itu, sama layaknya dengan kehidupan ini gitu ya. Jadi struktur terkecil dalam kehidupan itu adalah sel ya, sel. Kemudian kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama itu akan membentuk yang namanya jaringan. Kemudian kumpulan jaringan itu akan membentuk organ seperti itu ya. Kemudian kumpulan organ itu akan membentuk sistem organ. Sistem organ ini terdiri dari beberapa organ ya, misalnya sistem pencernaan. Ini namanya sistem organ. Maka terdiri dari organ yaitu ada lambung gitu ya. Kemudian ada kerongkongan dan sebagainya. Nah, gabungan dari sistem organ ini akan membentuk yang namanya organisme. Seperti itu. Jadi organisme ini adalah sudah menjadi individu yang utuh. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari dua penyusun organisasi kehidupan, yaitu sel dan jaringan. Untuk organ, sistem organ kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah satuan struktural, fungsional, dan hereditas terkecil dari suatu makhluk hidup. Ya, jadi penyusun terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Ya, jadi sejarah ditemukannya sel yaitu dari ilmuwan ya yang bernama Robert Hooke. Jadi istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke, yaitu seorang ahli fisika dan matematika. Dengan menggunakan mikroskop sederhana temuannya, Robert Hooke berhasil mengamati sayatan gabus tutup botol. Ternyata dalam pengamatannya, sayatan gabus tersebut tampak kamar-kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal menyerupai sarang lebah. Nah, kamar-kamar kecil ini yang disebut dengan sel. Ya, ini adalah Robert Hooke, kemudian ini adalah mikroskop sederhana, dan ini adalah hasil sayatan gabus yang berupa kamar-kamar kecil ya. Nah, setiap kamar, setiap kotak ini yang dinamakan dengan sel. Organisme yang terdiri dari satu sel dinamakan organisme uniseluler, sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel dinamakan organisme multiseluler. Ya. Nah, untuk sel kita akan mempelajari sel yang terdapat pada tumbuhan dan sel yang terdapat pada hewan. Termasuk manusia, ini adalah tersusun dari sel yang ciri khasnya sama dengan sel pada hewan ya, seperti itu. Yang pertama adalah sel pada tumbuhan. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih ya. Yang pertama, satu sel pada tumbuhan ini memiliki beberapa bagian ya, yang bagian-bagiannya ini dinamakan dengan organela ya, organel atau organela, yang merupakan bagian-bagian kecil yang ada di dalam setiap sel gitu. Yang pertama adalah yang paling luar gitu ya. Yang bagian paling luar ini adalah dinding sel ya, dinding sel. Fungsi dari dinding sel yang namanya paling luar itu pasti berfungsi sebagai pelindung ya. Kemudian di dalam dinding sel ada selaput plasma. Ini lapisan kedua ya. Selaput plasma ini pelindung organ-organ sel yang ada di dalamnya. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini disebut juga dengan inti sel ya. Fungsi dari inti sel ini adalah untuk reproduksi atau untuk perbanyakan. Kemudian yang selanjutnya ada RE.
RE ini singkatan dari retikulum endoplasma. Jadi biasanya retikulum endoplasma ini digambar itu agak melekat dengan nukleus ya teman-teman gitu. Nah, retikulum endoplasma ini fungsinya adalah sebagai tempat sintesis ya gitu. Nanti di bagian berikutnya kita akan mengenal fungsi-fungsi bagian ini. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini berupa titik-titik seperti ini ya. Titik-titik ini namanya ribosom ya, sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan ya. Sitoplasma ini adalah cairan. Kemudian ada badan Golgi ya. Ada badan Golgi seperti ini. Nah, badan Golgi ini adalah tempat penyaluran hasil dari retikulum endoplasma. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi atau tempat pernafasannya sel. Kemudian ada vakuola. Nah, ini vakuola ya. Jadi vakuola ini adalah rongga sel ya. Rongga sel yang terbentuk akibat dari pertumbuhan dan perkembangan dinding sel yang lebih cepat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, mohon maaf ya, ini yang dimaksud dengan vakuola ya. Jadi vakuola ini adalah rongga sel. Kalau pada sel tumbuhan terlihat jelas ya vakuolanya. Sedangkan pada sel hewan nanti kita lihat apakah vakuolanya terlihat jelas atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi vakuola ini bisa dikatakan bukan masuk ke dalam organel ya. Bukan masuk ke dalam organel. Kemudian yang selanjutnya adalah kloroplas. Ini ya, kloroplas. Kloroplas ini berisi plastida atau zat hijau daun ya. Jadi di dalam plastida itu terdapat butir hijau daun atau klorofil yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Itu adalah bagian pada sel tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sel hewan. Ya, teman-teman bisa melihat ya, sel hewan. Bagian-bagiannya hampir sama, namun ada yang tidak sama. Ya, yang pertama adalah paling luar. Apakah teman-teman melihat adanya dinding sel? Ya, ini salah satu hal yang membedakan ya. Pada sel hewan tidak terdapat dinding sel ya. Ada retikulum endoplasma kasar ya, RE kasar. Kemudian ada retikulum endoplasma halus. Kemudian ada ribosom ya, yang seperti tadi Ustazah sampaikan, itu titik-titik seperti ini ya. Ada yang melekat pada RE, ada juga yang tidak ya. Fungsinya sebagai sintesis atau pembuatan protein. Kemudian ada mitokondria seperti ini ya, seperti spiral ya, fungsinya sebagai pembentukan energi. Kemudian ada nukleus sama, ada nukleus atau inti sel gitu ya. Dimana inti sel ini ada bagian dalamnya ya, ada bagian intinya lagi seperti itu. Jadi namanya nukleolus ya. Kemudian ada cairannya namanya nukleoplasma. Sedangkan yang lapisan melindungi inti sel namanya membran inti. Seperti itu ya. Ini adalah bagian dari inti sel atau nukleus. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi ya, sama. Kemudian ada sentriol, kemudian ada lisosom. Lisosom itu sebagai tempat pencernaan ya. Kemudian ada sitoplasma yang merupakan cairan dan ada membran sel. Seperti itu ya. Mohon maaf ya, tadi sentriol fungsinya adalah sebagai tempat pembelahan ya. Yang berfungsi sebagai pencernaan adalah lisosom ya. Nah, ini adalah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Seperti teman-teman lihat ya, nukleus atau inti sel pada sel hewan dan tumbuhan sama-sama ada. Kemudian ribosom ada juga, nukleolus atau inti dari inti sel ada ya. RE ada, RE kasar ada. Kemudian badan Golgi atau aparatus Golgi ada.
fungsinya penyaluran produk Re. Mitokondria ada, nah ini lisosom. Ya, lisosom pada sel hewan ada namun pada tumbuhan tidak ada. Kemudian kloroplas, ya fotosintesis. Zat hijau daun hanya dimiliki oleh tumbuhan sedangkan pada hewan tidak. Kemudian dinding sel, ya ini adalah ciri khas dari sel tumbuhan juga, pada sel hewan tidak ada. Kemudian vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Ya, jadi vakuola itu rongga besar tadi ya. Pada hewan dan tumbuhan itu sama-sama ada ya, namun pada tumbuhan itu terlihat jelas. Itu pada sel hewan terlihat kurang jelas atau cenderung lebih kecil. Kemudian sentriol ini berfungsi sebagai pembelahan sel. Pada hewan ada tapi pada tumbuhan ini tidak ada. Seperti itu. Ini adalah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ada macam-macam sel. Ya, macam-macam sel berdasarkan jumlah selnya terdiri dari uniseluler dan multiseluler seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Uni itu satu, multi itu banyak ya. Kemudian ada pembagian berdasarkan ada tidaknya membran inti ya. Yaitu ada prokariotik, yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran inti ya. Sel tidak mempunyai membran. Membran itu adalah lapisan pelindung sel. Sehingga karena tidak mempunyai membran, tidak mempunyai lapisan, maka intinya itu akan menyebar ke sitoplasma, ya, ke cairan sel. Karena dia tidak dilindungi oleh membran. Contohnya pada Kingdom Monera. Masih ingat ya, apa itu Kingdom Monera pada bab yang terdahulu? Ya. Kingdom Monera itu contohnya pada bakteri dan ganggang misalnya ya. Kemudian yang kedua ada eukariotik, yaitu sel yang intinya dikelilingi oleh membran. Ya, ini pada Kingdom Protista, Animalia, hewan ya. Kemudian Plantae, tumbuhan, fungi. Ini mohon maaf ini fungi ya. Fungi itu jamur. Nah, selanjutnya adalah jaringan ya. Teman-teman, kita sudah belajar tentang sel, selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kalau sel itu satu gitu seperti itu ya, unit terkecil ya. Tapi jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, yang pertama jaringan pada hewan. Pada hewan, termasuk manusia ya, jaringan ada 4 bagian. Yang pertama ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya pada permukaan mulut, permukaan kerongkongan, permukaan lambung, usus, paru-paru, yang sesungguhnya ada hubungannya dengan permukaan luar. Jadi jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik itu permukaan luar maupun permukaan dalam. Ini ya, ini bentuk-bentuk jaringan epitel untuk pengetahuan saja ya. Kemudian selanjutnya ada jaringan penyokong ya atau pengikat ya. Jaringan pengikat adalah jaringan yang fungsinya mengikat atau menyokong jaringan yang lain sehingga untuk mempersatukan organ menjadi sistem organ. Namanya saja pengikat ya, yaitu mengikat jaringan yang satu dengan yang lain sehingga membentuk organ seperti itu ya. Nah, untuk jaringan pengikat ini ada beberapa ya. Ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan padat ini terdiri dari serabut serat kolagen yang tersusun padat ya. Kemudian ada jaringan tulang. Jaringan tulang sendiri dibagi menjadi jaringan tulang rawan, kemudian ada tulang sejati ya. Tulang rawan itu misalnya ya terdapat pada ujung tulang, kemudian pada hidung ya, pada telinga itu adalah tulang rawan. Sedangkan tulang sejati ini misalnya pada tulang-tulang keras ya teman-teman, tulang pipa seperti itu. Kemudian jaringan darah ya, jaringan darah ya. Ada sel darah merah, sel darah putih seperti itu. Kemudian jaringan lemak dan ada jaringan ikat longgar ya. Jaringan ikat longgar ini kebalikannya dengan jaringan ikat padat.
Kalau jaringan ikat longgar, ini sel-selnya itu terlihat longgar ya, serabut kolagennya terlihat longgar. Kalau jaringan padat itu terlihat lebih padat. Jadi itu ya teman-teman, jaringan pengikat atau penyokong pada hewan ya, termasuk pada manusia. Kemudian selanjutnya jaringan otot. Ya, jadi jaringan pada hewan yang pertama tadi jaringan epitel, yang kedua jaringan pengikat, dan yang ketiga adalah jaringan otot. Ya, jaringan otot berarti kumpulan dari sel-sel otot. Ya, pada hewan atau manusia terdiri dari 3 macam otot ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini biasanya terdapat pada otot pembentuk organ bagian dalam, pembentuk lambung, pembentuk paru-paru, dan sebagainya ya, kecuali jantung. Kalau jantung memang khusus otot jantung ya. Kemudian pembentuk usus misalnya, itu otot polos. Kemudian otot lurik ini biasanya otot yang melekat pada rangka ya, pada tulang-tulang, itu namanya otot lurik. Kemudian otot jantung ya hanya terdiri pembentuk organ jantung ya. Nah, ini untuk perbedaan otot lurik, polos, dan jantung ya, sekilas pengetahuan. Letaknya jelas ya tadi ya. Otot polos itu melindungi organ dalam, lurik itu pada tulang, sedangkan jantung pada jantung. Dari bentuknya, kalau otot lurik itu bulat memanjang, banyak inti, sedangkan otot polos meruncing, intinya satu, sedangkan pada otot jantung memanjang dan bercabang. Kemudian kontrol sarafnya, otot lurik ini dikontrol oleh sistem saraf sadar, sedangkan otot polos merupakan otot tidak sadar ya. Jadi otot lurik ini otot sadar, artinya kita menggerakkan tangan kita itu atas kesadaran kita gitu. Sedangkan otot polos tidak, makanya misalnya gerakan pada lambung, meremas-remas makanan pada lambung itu merupakan otot tidak sadar ya, di bawah kesadaran kita. Kemudian otot jantung juga otot tidak sadar ya, itu di bawah kendali kesadaran kita, makanya disebut sebagai otot sadar. Ya, kemudian dari reaksinya, otot lurik ya cepat lelah, otot polos lambat reaksinya. Maaf, reaksinya pada otot lurik itu cepat, otot polos itu lambat, dan otot jantung itu lambat. Sifat kerjanya, otot lurik karena di bawah kendali kita, maka dia akan cepat lelah, sedangkan otot polos dan otot jantung itu tanpa kesadaran kita, maka dia tidak akan cepat lelah. Makanya apa yang akan terjadi ketika jantung itu otot-ototnya lelah ya, maka ya tentunya proses pemompaan darah akan berhenti ya. Nah, jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari banyak sel saraf. Ini adalah satu sel saraf ya. Jadi kalau jaringan saraf berarti gabungan dari banyak sel saraf ya. Ini bagian dari sel saraf untuk pengetahuan saja ya. Jadi ada inti sel, nukleus, ada dendrit yang menerima rangsang ya, dendrit. Kemudian ada badan sel, ada sel Schwann, ada selubung mielin, ada nodus Reinfer atau penghubung ya, penghubung sel Schwann seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari sel saraf. Nah, selanjutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ada 5 ya. Jaringan meristem yang sifatnya dia aktif membelah. Kemudian ada jaringan penyokong yang berdinding tebal yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Kemudian ada jaringan dasar atau parenkim yang berfungsi mengisi ruang antar jaringan. Dan yang keempat, jaringan pengangkut, fungsinya mengangkut ya. Di sini terdapat xilem dan flem. Kemudian jaringan pelindung atau epidermis, ya namanya pelindung, pasti melindungi permukaan tumbuhan. Ya, ini ya
Jadi jaringan meristem itu apa? Jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus ya. Jadi sel meristem ini biasanya terdapat pada ujung-ujung ya, misalnya ujung daun, ujung batang, sehingga tanaman itu maka akan tumbuh terus membelah berjumlah banyak selnya, itu namanya jaringan meristem. Kemudian jaringan penguat atau penyokong ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan dasar ini biasanya ada di akar, batang, dan daun hingga xilem dan phloem. Kemudian ada jaringan pengangkut, ya fungsinya mengangkut ya. Jaringan pengangkut ini ada dua, xilem dan phloem. Fungsi dari xilem adalah membawa unsur hara atau zat mineral dari akar ke tubuh tumbuhan. Kalau phloem adalah mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan epidermis, jaringan paling luar ya, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Namun pada jaringan epidermis ada beberapa yang mengalami modifikasi ya. Misalnya teman-teman pernah melihat rambut akar, kemudian pernah melihat duri-duri gitu ya. Pernah melihat rambut-rambut pada akar seperti itu ya. Itu adalah bagian dari epidermis sebenarnya gitu ya. Cuma mengalami modifikasi. Nah, ini ya contohnya ya. Ini epidermis ya. Ini pada akar ya. Kemudian ada bagian yang mengalami modifikasi ya. Teman-teman bisa melihat ini rambut akar ya. Rambut akar ini sebenarnya adalah modifikasi dari epidermis ya, yang fungsinya sebagai tempat memperluas untuk penyerapan. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian jaringan pada daun ya. Teman-teman bisa melihat tadi ada keterangan jaringan parenkim ya. Nah, ini parenkim ini di sini ya kalau pada daun. Ya, jadi daun dipotong, ini bagian lapisan atas, ini lapisan bawah ya. Ini lapisan atas dan bawah ini ada yang namanya epidermis ya. Ini ada parenkim. Ya, ini pengenalan ya untuk jenis-jenis jaringan. Nanti untuk lebih detailnya akan dipelajari di kelas 8. Ya. Nah, kita review ya sebentar. Teman-teman masih ingat ya tadi bagian-bagian jaringan ini adalah, mohon maaf, bagian dari sel. Ini sel apa ya? Ya, ini adalah sel hewan. Coba teman-teman sebutkan bagian-bagian yang ditunjuk oleh tanda panah. Ini adalah bagian sel hewan. Ada yang tahu? Nomor 1 ini apa? Nomor 1 apa ya? Adalah apa ya nomor 2? Masih ingat? Iya, nomor 2 adalah aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Kemudian nomor 3 apa ya? Nomor 3 membran sel. Nomor 4 yang berupa titik-titik namanya apa? Ribosom. Iya, nomor 4, kemudian nomor 5. Ini nomor 5 ini ya. Nomor 5. Tidak ada angkanya ya. Mohon maaf, nomor 5 ini. Ya, nomor 5 ini adalah mitokondria. Fungsinya untuk penghasil energi. Kemudian nomor 6 ya, tempat menempelnya ribosom. Ada yang masih ingat? Apa ya? Retikulum endoplasma atau RE. Kemudian nomor 7. Nomor 7 apa? Secara keseluruhan ini namanya nukleus atau inti sel. Nukleo apa ya? Nukleoplasma ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 8, ya ini nomor 8 ya. Namanya lisosom. Ya, itu ya, mudah-mudahan teman-teman ingat ya bagian-bagian dari sel hewan dan juga sel tumbuhan.
Ya, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan teman-teman membuka petunjuk pada portofolio. Untuk penugasan pada pertemuan kali ini adalah menggambar dan juga mewarnai ya. Salah satu saja sel hewan atau sel tumbuhan ya. Untuk nomor absen ganjil, membuat gambar sel tumbuhan. Untuk nomor absen genap, membuat atau menggambar sel hewan. Dibuat, digambar, diwarnai semenarik mungkin ya di lembar gambar atau di kertas gambar yang sudah dibagikan beberapa hari kemarin. Kemudian untuk latihan soal di portofolio itu tertulis worksheet yang 20 untuk pekan depan sebenarnya ya, 25 September. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan untuk yang materi yang sudah Ustazah jelaskan, boleh ya. Teman-teman boleh mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Boleh mengerjakan nomor 1 sampai 20 dulu, selebihnya dikerjakan pekan depan. Atau nomor 1 sampai 40 akan dikerjakan pekan depan semua juga tidak apa-apa. Begitu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan berlatih. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.